Assalamualaikum nak. Kali ini kita akan coba membahas tentang algoritma pemrograman. Algoritma merupakan sekumpulan langkah rinci yang ditujukan untuk putar dalam menyelesaikan satu masalah. Algoritma ini dibuat pada tahap perancangan program. Algoritma ini dibuat dalam langkah-langkah rinci untuk memudahkan penyusunan sebuah program. Sekarang biar lebih jelas kita contohkan sebuah algoritma, di mana algoritma yang akan kita buat masalahnya adalah mencari keliling persegi panjang. Ini adalah gambaran sebuah persegi panjang. Variabel atau besaran yang ada pada persegi panjang ini, yang pertama kita lihat ada yang namanya panjang. Jadi ini adalah sisi panjang. Nanti kita akan sebut dengan variabel P. Kemudian ada sisi lebar. Variabelnya kita sebut dengan variabel L. Kemudian ada yang disebut dengan keliling. Jadi dari contoh ini kita lihat dari titik merah ini yang dimaksud dengan keliling itu adalah dari titik merah nanti akan kembali lagi ke titik merah, itu disebut dengan keliling. Jadi kalau kita lihat keliling itu besarnya adalah ini panjang ditambah dengan lebar ditambah panjang ditambah lagi lebar. Nah, itu disebut dengan keliling persegi panjang. Kita lihat yang berikutnya, bagaimana algoritma untuk mencari keliling persegi panjang. Kita lihat di sini juga sekaligus kita pahami bagaimana cara kita membuat sebuah algoritma. Jadi algoritma itu terdiri atas poin-poin. Kita langsung lihat. Algoritma untuk mencari keliling persegi panjang adalah 1. Masukkan nilai panjang persegi panjang dan catat sebagai variabel panjang. Yang kedua, masukkan nilai lebar persegi panjang dan catat sebagai variabel lebar. Yang ketiga, hitung keliling persegi panjang dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Yang keempat, tampilkan isi variabel keliling. Nah, jadi 4 langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Pada contoh ini, algoritma ini adalah algoritma untuk mencari keliling persegi panjang. Jadi algoritma untuk mencari keliling persegi panjang ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, masukkan nilai panjang dan catat di dalam variabel panjang. Lalu masukkan nilai lebar. Kemudian nilai lebar ini tadi kita catat sebagai variabel lebar. Lalu hitung keliling persegi panjang dengan menggunakan rumus ini 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian catat nanti di variabel keliling. Yang terakhir, langkah dalam algoritmanya adalah tampilkan isi variabel keliling. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyusunan algoritma. Algoritma itu dapat kita susun dengan langkah pertama, kita harus analisa input atau masukannya. Kemudian
ini posisi algoritma. Selanjutnya akan ada output atau keluaran. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa algoritma ini dia akan menghubungkan antara input dan output. Hubungan input dan output itu dapat diperoleh melalui cara yang pertama, didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Jadi maksudnya adalah seperti tadi untuk mencari algoritma keliling lingkaran tadi, dari mana kita tahu keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar? Ya, itu salah satunya didasarkan pada pengetahuan kita. Jadi kita mengetahui bahwa keliling persegi panjang itu merupakan sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Lalu yang kedua, kita dapat peroleh hubungan input dan output tadi dengan cara menanyakan kepada orang yang mengetahui hubungan tersebut. Jadi misalnya keliling lingkaran tadi kita tidak tahu rumusnya apa. Nah, kita bisa mengetahui rumusan keliling persegi panjang tadi dengan menanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Lalu yang ketiga, dengan cara membaca buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi kalau kita tidak tahu rumusan keliling persegi panjang tadi, nah, kita bisa coba cari referensi buku-buku yang terkait dengan rumusan keliling persegi panjang tadi. Lalu yang keempat, nah ini salah satu caranya adalah mencari jawaban di internet. Jadi di internet ini apa yang tidak ada, jadi semua kita bisa cari tahu di internet. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma itu kita susun tidak boleh ambigu. Nah, jadi ambigu ini maksudnya tidak boleh ada 2 persepsi atau 2 arti. Jadi kalau algoritma itu dia bisa diartikan berbeda-beda, nah itu belum bisa dikatakan sebagai algoritma. Jadi tidak boleh ada ambigu di dalamnya. Lalu yang kedua, dapat dieksekusi. Jadi artinya seperti penjelasan tadi bahwa algoritma itu terakhir pasti ada outputnya. Jadi kalau sebuah algoritma tidak ada outputnya atau tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dieksekusi, maka belum bisa dikatakan sebagai algoritma. Nah, ini yang sangat penting, bahwa sebuah algoritma itu harus berurutan. Jadi seperti contoh tadi, algoritma mencari keliling persegi panjang ada 4 langkah. Nah, langkah-langkahnya itu ya harus berurutan. Jadi harus kita masukkan dulu besaran panjangnya, kemudian lebarnya, lalu kita cari kelilingnya dengan rumusan, lalu terakhir ya kita tampilkan outputnya. Jadi susunan algoritma itu harus berurutan.